Seorang yang musafir tidak wajib sholat Jumat, tapi dengan syarat apa? Musafirnya sebelum fajar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam Rabu ini, setelah sekian lama kita tidak menghadiri kajian di Balai RT 8, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, takdir dan iradat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita diperkenankan kembali untuk menghadiri kajian di Balai RT 8 dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, kesehatan, dan barokah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Untuk membersihkan waktu, karena semakin malam semakin sunyi suasana kita pada malam hari ini, maka langsung saja kita mengikuti materi kitab fikih, ya, kitab Taqriratus Sadidah. Dan ini pun tidak bisa lama, paling sampai jam 9, karena saya harus ke Mursidi, ya, harus berobat. Baik, kita langsung saja melanjutkan kajian yang kemarin, yaitu masih membahas tentang sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Aqsamun nasi fi huduril jumu'ati sittatun. Golongan-golongan manusia di dalam menghadiri Jumat itu ada 6 kelompok. Jadi umat Islam itu ya terbagi menjadi 6 kelompok di dalam menghadiri sholat Jumat. Kelompok yang pertama adalah man tajibu alaihi wa tashihu minhu wa tan'aqidu bih. Kelompok yang pertama adalah mereka yang wajib melaksanakan sholat Jumat dan sah melaksanakan sholat Jumat serta mempengaruhi sahnya sholat Jumat. Jadi wajib sholat Jumat, sah melakukan sholat Jumat, dan mempengaruhi sahnya sholat Jumat. Bedanya apa? Antara sah Jumat dengan mempengaruhi sahnya sholat Jumat. Bedanya itu, kalau sah Jumat menyangkut pribadi, gitu. Jadi dia wajib Jumat dan dia pun sah melakukan sholat Jumat. Nah, kalau mempengaruhi sahnya sholat Jumat, artinya dia itu termasuk salah satu dari 40 orang yang wajib mendirikan dan menghadiri Jumat. Jika dia sholatnya tidak sah, maka yang 39 sholat Jumatnya tidak sah. Itu namanya mempengaruhi namanya. Ya. Jadi kalau dalam satu kampung ada 40 orang pas-pasan, ya, laki-laki yang merdeka, berakal, balik, muslim, dan mustautin, 40 pas berikut dengan imam. Nah, jika salah satu dari yang 40 ini batal sholat Jumatnya, maka yang 39 batal semua. Itu namanya mempengaruhi sahnya sholat Jumat, gitu. Kalau dalam fikih namanya tan'aqid. Jadi ada tasihu, ada tan'aqid. Kalau tasihu sah, kalau tan'aqid mempengaruhi sahnya sholat Jumat. Siapakah orang yang wajib sholat Jumat lalu ia dihukumi sah Jumatnya serta mempengaruhi sah sholat Jumat? Mereka adalah al-mustautin ma'atawaffuri baqiyati syurutil wujub. Mereka adalah mustautin. Siapa mustautin kemarin? Orang yang tidak musafir,
ya, dalam musim panas, musim dingin, dalam situasi apapun kecuali karena hajat, karena kebutuhan atau darurat. Itu namanya mustautin, ya. Nah, mustautin ini wajib melakukan sholat Jumat, kemudian sah dia melakukan Jumat dan ia mempengaruhi sahnya sholat Jumat, itu mustautin. Jadi memang dia tinggal di situ, tidak akan pergi kemana-mana, dan tidak ada niatan untuk pulang kampung di hari tua. Tidak ada niatan untuk kembali ke kampung asal kalau memang sudah pensiun, enggak. Udah memang tinggalnya di situ sampai meninggal. Itu namanya mustautin. Ya, kayak Pangkos nih mustautin. Ya. Walaupun Kecuali dalam keadaan hajat ya ada keperluan keluar baru. Tapi dalam situasi biasa normal nggak kemana-mana, di situ saja. Berarti kalau yang tinggal di Taman Cikande meskipun sudah 20 tahun tapi dalam hati ada niatan, pokoknya kalau saya sudah pensiun, rumah yang di sini saya kontrakan, saya pulang kampung buat rumah di kampung. Itu namanya apa? Mustautin bukan? Bukan, itu namanya mukim. Mukim itu tidak mempengaruhi sahnya sholat Jumat, ya. Dia hanya wajib Jumat dan sah melakukan sholat Jumat, tapi tidak mempengaruhi sahnya sholat Jumat. Jadi tidak termasuk golongan yang 40 orang itu, nggak terhitung. Itu mukim namanya. Jadi golongan yang pertama adalah mustautin, ya, dengan memenuhi syarat-syarat wajib Jumat yang lain, seperti ya selain mustautin dia laki-laki, balik, berakal, muslim, merdeka, dan sehat, tidak sakit. Kemudian golongan yang kedua, man tajibu alaihi wa tasihu minhu wa la tan'aqidu bih. Orang yang wajib sholat Jumat dan sah melakukan sholat Jumat tapi tidak mempengaruhi sahnya sholat Jumat. Siapa mereka? Al-mukim, mukim, ya. Jadi mukim itu orang yang niat tinggal di suatu daerah selama 4 hari atau lebih, ya, dengan niat akan kembali ke kampung halamannya meskipun setelah sekian waktu yang lama. Itu mukim namanya. Ma'a tawaffuri baqiyati syurutil wujub, bukan hanya sekedar mukim, tapi dia harus memenuhi syarat-syarat wajib Jumat yang lain, ya. Seperti selain mukim dia muslim, laki-laki, balik, berakal, merdeka, sehat. Maka dia termasuk golongan yang kedua, wajib Jumatan dan sah melakukan sholat Jumat, tapi tidak mempengaruhi sahnya sholat Jumat. Seperti halnya karyawan di pabrik, mustautin atau mukim? Mukim, karena tidak tinggal di situ. Nah, berarti kalau mukim dia hanya sebatas wajib sholat, bukan wajib mendirikan, Pak, wajib sholat Jumat. Berarti ikut sama mereka yang mendirikan Jumat. Siapa yang mendirikan Jumat? Mustautin itu. Jadi yang mendirikan Jumat harus mustautin, yang mendirikan, yang mengadakan sholat Jumat. Itu mustautin. Yang mukim hanya ikut sholat Jumat karena dia wajib sholat Jumat, gitu. Dan sholatnya sah, gitu. Seandainya si mukim ini di tengah-tengah sholat batal, maka yang lain sholatnya tetap sah, tidak mempengaruhi yang lain. Itu mukim. Nah, mukim ini tidak boleh mendirikan sholat Jumat, hanya wajib sholat Jumat. Makanya banyak kiai-kiai atau ulama-ulama mengatakan sholat Jumat atau mendirikan Jumatan di pabrik hukumnya tidak sah mendirikan, gitu. Mendirikan sholat Jumat di pesantren, ya, tidak sah. Pesantren yang santrinya ribuan, ada Jumatan di dalam, tidak sah. Nah, itu menurut pendapat yang kuat di dalam madhab Asy-Syafi'i. Tapi ada pendapat yang lemah, ya, yaitu mengatakan boleh mukim mendirikan sholat Jumat. Nah, inilah yang diambil oleh sebagian pesantren yang santrinya sampai 2.000, 3.000. Itu kalau harus keluar ikut jamaah dengan orang kampung, nggak muat mesinnya, bisa ke jalan-jalan, ya. Atau misalnya pabrik, ya, mendirikan sholat Jumat, sebab kalau keluar ya bisa jadi waktunya habis di jalan, gitu. Nah, ini mengikuti pendapat yang lemah di dalam madhab Asy-Syafi'i, yaitu qaul qadim, ya,
Kalau yang mengatakan harus mustautin yang mendirikan Jumat itu qaul jadid. Tapi yang mengatakan mukim juga boleh mendirikan sholat Jumat itu adalah qaul qadim. Qaul qadim dan hukumnya adalah pendapat yang lemah. Tapi dalam situasi darurat ya diambil. Maka solusinya setelah sholat Jumat ya biar menurut semua pendapat kalangan itu hukum sholat Jumatnya sah, maka setelah sholat Jumat mengulangi sholat zuhur. Sebab menurut qaul jadid mukim itu tidak boleh mendirikan Jumat, cukup sholat zuhur saja. Tapi qaul qadim mengatakan mukim juga boleh mendirikan sholat Jumat, tidak perlu sholat zuhur. Lantas kita ambil yang mana? Ambil jalan yang tengah, gabungkan dua pendapat itu. Ya Jumat dilaksanakan, setelah Jumatan sholat zuhur. Itu bagi yang di pabrik terutama, atau di kampung yang masyarakatnya itu ya belum ada kejelasan apakah mustautinnya itu jumlah 40 atau kurang gitu. Seperti hanya di Masjid At-Taqwa, itu kan yang sholat di Masjid At-Taqwa adalah warga sini ya. Cuman statusnya apakah ada 40 yang mustautin? Perlu disurvei. Ya, sensus. Ya. Ini urusannya PRT ini. Iya. Tapi kalau memang ribet, ya kalau ribet berarti ya setelah Jumatan sholat zuhur. Dengan alasan apa? Kehati-hatian. Ihtiyat, kehati-hatian. Kalau yang sudah terlalu ribet, Ya. kalau yang sudah terlalu Ya udah nggak apa-apa. Iya. Gitu. Jangankan di sini ya, di masjid-masjid kampung itu habis sholat Jumat, sholat zuhur. Alasannya apa? Yaitu tadi salah satunya ya, karena wallahu alam yang mustautin itu ada 40 atau tidak. Kenapa? Karena kebanyakan mustautin kalau di kampung juga ada yang nggak sholat Jumat. Ya, malah dipenuhi sama yang mampir ya, karyawan, pegawai-pegawai lurah, kecamatan yang dari daerah luar ya, atau dari KUA atau dari kepolisian. Kebanyakan ya dari karyawan yang kontrak itu. Ya, jadi yang mustautin itu mungkin 40 tidak ada, mungkin ya, mungkin. Bisa jadi ada. Kemudian alasan kedua kenapa di kampung-kampung itu biasa mengulangi sholat zuhur setelah sholat Jumat, karena yang 40 mustautin itu belum tentu semuanya fasihat di dalam membaca Fatihah. Jadi yang 40 mustautin itu pun harus fasihat Fatihahnya. Jadi seandainya dia menggantikan imam, dia bisa gitu. Jadi bacaan Fatihahnya fasihat. Nah, sedangkan wallahu alam kan, apakah 10 atau 20 saja ada yang bacaan Fatihahnya sah ataupun fasihat ya. Kan kalau harus dites satu persatu khawatir membuka aib orang lain. Maka solusinya ya sudah, habis Jumatan sholat zuhur lagi. Dengan alasan itu, kehati-hatian. Alasan yang ketiga, kadang dalam satu kampung ada lebih dari satu Jumat. Tuh, itu kan nggak boleh, nanti akan kita lewati. Pokoknya dalam satu kampung itu harus ada satu sholat Jumat, tidak boleh ada 2 atau 3, kecuali ada uzur ya. Di antara uzurnya karena mungkin masjidnya kecil, jamaahnya terlalu banyak itu, atau misalnya ada 2 kelompok NU sama Muhammadiyah ya, itu nggak gabung masjidnya padahal satu kampung, nggak apa-apa karena beda sedikit pahamnya, daripada kumpul jadi fitnah kemudian dipisahkan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau tidak ada hajat, kebutuhan, saingan saja ya, sama-sama ahlus sunnah wal jamaah ya, masjidnya juga masih gede, seandainya semuanya datang masjid cukup untuk menampung jamaah, tapi malah buat sholat Jumat sendiri ya, dia bangun masjid ya, tadinya musola dibangun masjid misalnya. Nah ini kalau tujuannya saingan, nah ini nggak boleh ada 2 sholat Jumat dalam satu kampung. Nah, nanti ada konsekuensinya, siapa di antara 2 jamaah Jumat itu yang sholat Jumatnya sah, nanti akan dibahas ya. Salah satu jawabannya adalah mereka yang takbiratul ihramnya lebih dulu. Siapa yang paling dulu takbiratul ihramnya, kelompok itulah yang Jumatannya sah. Nah kalau Taman Cikande kan dengan pemborongan udah beda kan
beda kampung ya. Taman Cikande, Parung Ceri udah beda, Parung Ceri, Garahiem udah beda, Garahiem Ciber udah beda gitu. Termasuk di Jayanti ya, ada Jayanti Warudoyong, Jayanti Pasar udah beda tuh. Tapi untuk di Jayanti Warudoyong itu tidak jauh dari masjid itu ada masjid lagi yang jaraknya mungkin kurang lebih hanya 200 meter dan mendirikan Jumat. Nah, berarti kalau yang di Jayanti itu ada 2 masjid, ada 2 Jumatan. Ya, ada 2 Jumatan yang di Dukuh itu. Masjidnya itu. Ya. Kan Dukuh dengan Al-Jihan kan dekat itu. Ya, dekat banget itu. Seandainya pun gabung itu nggak bakalan penuh masjid muat gitu. Maka lebih utama ya mengulangi sholat duhur. Kalau Bomborongan dengan Jayanti kan jauh. Nah, berarti sudah beda wilayah. Golongan yang ketiga, man tajibu alaihi wala tasihu minhu wala tanaikilu bih. Wajib sholat Jumat tapi tidak sah dan tidak mempengaruhi sahnya sholat Jumat. Wajib Jumatan tapi tidak sah sholat Jumatnya dan tidak mempengaruhi sahnya sholat Jumat. Siapa itu? Al-murtad, seseorang yang telah keluar dari agama Islam. Dia tetap wajib Jumat tapi nggak sah sholat Jumatnya. Oh, sia-sia dong. Lantas apa makna wajib di situ? Makna wajib di situ adalah kalau dia masuk Islam kembali, dia wajib mengqadha sholat Jumat yang telah dia lewati selama masa murtad dengan melaksanakan sholat duhur. Ya, karena kan kalau Jumat nggak bisa sendirian. Itu maknanya wajib. Jadi si murtad ini jangan mentang-mentang sudah pindah agama, sudah kafir, ya. Lalu dia petantang-petenteng merasa tidak wajib melakukan sholat Jumat, padahal tetap masih wajib. Cuman kalaupun dilakukan tidak sah. Terus mana wajibnya apa? Tadi mana wajibnya? Kalau dia kembali ke agama Islam, maka dia wajib mengqadha sholat Jumat yang telah dilewati dengan melaksanakan sholat zuhur. Itu mananya. Beda dengan kafir asli. Kalau kafir asli masuk Islam itu nggak perlu mengqadha sholat yang tidak dilakukan selama masa kafir, karena semenjak awal dia dalam status kafir, ya. Beda dengan murtad, awalnya dia muslim, kemudian dia pindah agama, masuk Islam lagi. Nah, selama masa murtad dia tidak sholat, tidak puasa Ramadan, itu harus diqadha semuanya. Loh, kenapa dibedakan? Bukankah sama-sama kafir antara yang murtad dengan kafir asli? Ya, dibedakan. Kalau murtad ini sebagai hukuman bagi dia, kenapa meninggalkan Islam? Kalau yang kafir asli sebagai bujukan biar dia mau masuk Islam, ya, dengan cara ya tadi, setelah dia masuk Islam nggak perlu tuh dia mengqadha Ramadan, mengqadha sholat, ya. Seorang kafir umur 70 tahun masuk Islam, ya sudah, dari mulai dia masuk Islam barulah dia wajib sholat. Tidak perlu yang 70 tahun itu sholatnya diqadha, nggak perlu, sebab dari awal dia dalam statusnya kafir asli, kafir asli. Kemudian golongan yang keempat, man la tajibu alaihi wa tasihu minhu wa tanaqid. Orang yang tidak wajib Jumat tapi sah sholat Jumatnya dan mempengaruhi sahnya sholat Jumat. Tidak wajib tapi kalau melaksanakan sah, dan dia bisa mempengaruhi sahnya sholat Jumat yang lain. Siapa dia? Al-maridul mustautin, seorang yang sedang sakit, yang mustautin. Orang mustautin sakit, ya. Jadi dia memang tinggal di situ, tidak pergi kemana-mana, tidak musafir kemana-mana kecuali karena hajat dan kebutuhan, dan tidak ada niatan untuk pulang ke kampung halaman di usia senja nanti. Kemudian si mustautin ini sakit, maka karena sakit dia tidak wajib sholat Jumat. Tapi kalau maksain pengen Jumatan, sah sholat Jumatnya. Ya, misalnya nih ada 40 orang pas dengan satu imam, jumlahnya 40, 39 makmum, satu orang imam. Di antara yang 39 ini adalah orang sakit, ya. Padahal dia tidak wajib sholat Jumat karena sedang sakit. Dia memaksakan ikut sholat Jumat, sholat Jumatnya sah. Ketika di tengah sholat dia merasa pusing, gak kuat, akhirnya dia muntah misalnya, kan batal sholatnya.
yang 39 yang lain sholatnya batal semua. Nah, karena mempengaruhi sahnya sholat Jumat. Sebab dia mustautid meskipun sakit. Ya. Golongan yang kelima, man la tajibu alaihi wa tasihu minhu wa la tan'aqidu bih. Orang yang tidak wajib Jumat tapi sah melakukan sholat Jumat dan tidak mempengaruhi sahnya sholat Jumat. Tidak wajib, tapi kalau maksain sholat Jumat sah. Seandainya dia batal di dalam sholat Jumat, tidak mempengaruhi sahnya sholat Jumat yang lain. Siapa mereka? Pertama, musafir. Seorang yang musafir tidak wajib sholat Jumat, tapi dengan syarat apa? Musafirnya sebelum fajar, ya, sebelum fajar di hari Jumat. Jadi jam 4 sudah keluar dari kampung. Tapi kalau berangkat musafirnya setelah subuh, wajib sholat Jumat di perjalanan. Ya, ini yang sudah dalam keadaan musafir tatkala sebelum fajar hari Jumat. Kemudian perjalanan itu harus perjalanan jauh, safar tawil, ya. Yang jaraknya itu kalau menurut kilometer berapa kilo? 82 kilometer. Berarti kalau jarak di bawah itu wajib Jumat, wajib di bawah itu ya. Misalnya dia jam 4 sudah keluar dari kampung, cuman jaraknya dekat, cuman sampai Pandeglang. Berapa kilo? 64 kalau nggak salah itu. Pandeglang. Berarti belum sampai safar tawil, maka dia wajib sholat Jumat. Gitu. Yang kedua, al-abdu, hamba sahaya, sama tidak wajib sholat Jumat dan sah kalau melaksanakan Jumat, tapi tidak mempengaruhi sahnya sholat Jumat. Yang ketiga, sobiyul mumayyiz, anak kecil yang sudah tamyiz. Anak kecil yang sudah tamyiz. Apa tamyiz? Pintar, bisa makan, minum, dan istinja sendiri. Dan usianya sudah 7 tahun atau lebih. Anak kecil yang mumayyiz, misalnya anak kecil umur 9 tahun, 10 tahun, ya, sudah bisa wudu, betul wudunya, sholatnya sudah rapi. Dia masih belum berkewajiban sholat Jumat karena masih kecil. Karena syarat wajib sholat Jumat harus sudah balik. Anak kecil belum balik nggak wajib sholat Jumat. Tapi kalau dia sholat Jumat tetap hukumnya sah. Seandainya dia batal di dalam sholat Jumat, tidak mempengaruhi sahnya sholat Jumat yang lain. Yang lain tetap sholatnya sah. Kemudian yang keempat, wal mar'atu, wanita. Wanita tidak wajib sholat Jumat. Seandainya ke masjid ikut Jumatan, sah tidak? Sah, ya. Mungkin kalau di Banten tidak lumrah ya, tidak umum. Tapi untuk di sebagian daerah Jawa banyak ya, banyak. Banyak. Pernah saya lihat juga di Al-Jihad ada pernah 2 orang perempuan ikut sholat Jumat. Tapi setelah itu nggak ada lagi. Ya. Di Lampung juga masih ada. Ya. Hukumnya tetap sah, ya, tidak jadi masalah. Cuman ya itu harus diperhatikan nih, adab-adab perempuan sholat di masjid, bukan hanya Jumat ya, taraweh atau sholat berjamaah gitu ya. Memang lebih utama perempuan ini sholatnya di mana? Rumah. Seorang perempuan bertanya kepada Rasul, apakah boleh dia melakukan sholat di Masjid Nabawi? Karena 1 kali sholat di Masjid Nabawi itu pahalanya seperti 1000 kali sholat di selain Masjid Nabawi. Jadi kalau kita sholat subuh sekali di Masjid Nabawi, itu sama dengan sholat subuh 1000 kali di Taman Cikande. Kan luar biasa nih pahalanya, ya. Berarti kalau 1000 kali berapa tahun? 3 tahunan. Jadi sebanding dengan 3 tahunan sholat subuh di Taman Cikande.
Tapi jangan salah paham juga, pulang dari sono ya tetap wajib sholat subuh. Jangan bilang saya sudah punya cadangan, ya. Salah paham itu. Ya, tetap wajib, itu hanya pahalanya saja. Nah, ini perempuan tertarik, dia tinggal di Madinah, kalau tidak sholat di Masjid Nabawi kan rugi. Ya, kalau sholat di rumah pahalanya 1, di Masjid Nabawi sebanding 1000 sholat, bukan rakaat 1000 sholat. Dia bilang kepada Rasul, ya Rasul, bolehkah saya sholat di Masjid Nabawi, ikut bersama jamaah denganmu? Kata Rasul, sholatuki fi baitiki khairun min sholatiki fi masjid hada. Wahai perempuan, Anda sholat di rumah Anda lebih besar pahalanya daripada sholat di masjidku ini. Tuh, berarti bandingannya lebih dari 1000 sholat dong. Perempuan di rumah aja. Apalagi kalau cuman Masjid At-Taqwa, ya kan? Sholat di rumah, kata Nabi, kamu perempuan lebih utama daripada sholat di masjidku ini. Tuh. Tapi Nabi di dalam hadis yang lain mengatakan, la tamna'u ima'akum masajidakum. Jangan kamu larang perempuan-perempuanmu, istrimu, anakmu, anak gadismu, anak perempuanmu, jangan kamu larang dari masjid. Jadi kalau mereka mau ke masjid ya biarin, gitu. Jadi sebatas hukum boleh tidak perempuan ikut sholat di masjid, sholat apa saja? Jawabannya boleh. Lebih utama mana? Di masjid atau di rumah? Di rumah. Nah, seandainya ingin ke masjid, karena mungkin di rumah kalau sholat sendiri ngantuk, ya, atau doa tarawihnya nggak hafal, atau ingin sholat id juga prakteknya nggak bisa kalau sendiri, ingin ikut jamaah ke masjid, harus memperhatikan adab sebagaimana disebut oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Di antara adab perempuan ke masjid, yang pertama adalah tidak boleh memakai wangi-wangian. Yang kedua, tidak boleh berdandan, ghair muzayyinah, tidak boleh berdandan. Yang ketiga, memakai pakaian biasa, tidak boleh memakai thiyab fakhirah, pakaian-pakaian yang bagus, mencolok, menarik, mahal saja. Tidak boleh pakai wewangian, tidak boleh dandan, pakai makeup nggak boleh. Tidak boleh pakai baju yang bagus, ya, yang mahal, baju biasa aja. Kemudian yang keempat, tidak boleh bercampur laki-laki dengan perempuan, pisahkan, ya, di belakang. Yang kelima, ya, ini yang kelima jadi perdebatan juga nih. Tidak boleh yang masih muda, ya, tidak boleh yang masih muda. Jadi yang ke masjid itu ya generasi wal asri, ya, generasi wal asri, 40 tahun ke sono, ya. Jadi yang 40 tahun ke bawah di rumah aja. Tapi jadi perdebatan pendapat nih, ya, yang kelima ini. Banyak ulama modern seperti Syekh Ali Jum'ah, kemudian Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan boleh yang masih muda juga, tapi harus memperhatikan syarat yang tadi itu. Tidak boleh berdandan, pakai minyak wangi, baju bagus, jangan bercampur laki-laki perempuan. Berarti ya nggak apa-apalah kita ambil ulama-ulama yang kontemporer modern ini ya untuk menyikapi jika ada perempuan yang masih muda ingin ikut sholat berjamaah di masjid seperti sholat tarawih atau sholat id, ya. Nah, ini wajib. Kalau syarat itu tidak dipenuhi haram, ya, ikut sholat di masjid tapi dandannya masya Allah, ya, sholat ke masjid tapi pakaiannya mewah, minyak wangi, waduh, imam aja keblinger nih, wah, siapa itu? Masih tua atau sudah muda? Masih muda, ya. Jangan kan nenek sekarang kan gaul. Kemarin tadi siang saya mampir di warung nasi, beli ikan. Itu yang punyanya nenek-nenek lagi ngapain? Gini aja main HP. Yo, itu nggak pantas tuh, ya. Nggak boleh pakai wewangian, ya. Di rumah wajib pakai wewangian, berdandan jika suami ada di rumah. Wajib itu, ya. Ada kitab tentang adab-adab perempuan, khusus tentang adab perempuan. Namanya kitab Uqudul Lujen.
karangan yang disyarahkan oleh Syekh Nawawi Tanara, kitab Uqudul, kitab tipis ya. Tapi kitab itu sangat syarat dengan makna. Kandungannya berfaedah sekali. Di antaranya yaitu perempuan wajib selalu malu kepada suami, wajib selalu malu. Ya. Jadi bukan hanya pas pengantin baru, Pak, sampai kakek nenek pun nih istri wajib malu sama suami, wajib malu. Ya. Nah kalau buang angin di depan suami, malu nggak tuh namanya tuh? Kan tuh. Malu. Enggak, itu namanya malu apa enggak tuh? Kan Malu. enggak malu kan? Buang angin depan suami itu kan enggak tahu malu kan? Berarti haram itu hukumnya itu. Dosa. Ya. Dosa. Kenapa? Karena tidak punya malu di hadapan suami. Mengadukan tuh. Ya, jangan dibuka tuh rahasianya. Ya. Di antaranya kalau berhadapan suami nggak boleh melototin wajahnya, harus nunduk aja gini. Ya, ini udah nggak ada semua nih sifat-sifat ini nih. Makanya ibu-ibu wajib tuh ngaji kitab itu tuh, Uqudul Jen, adab-adab perempuan. Selanjutnya adalah yang keenam, malatajibu alaihi walatasihu walatanaqi. Orang yang tidak wajib Jumat, tidak sah sholat Jumatnya dan tidak mempengaruhi sahnya sholat Jumat. Siapa mereka? Kafir asli, orang yang kafir semenjak awal, ya, lahir dari ibu dan bapak yang kafir, maka dia pun statusnya kafir asli. Ini nggak wajib sholat Jumat. Kalau dia ikut sholat Jumat tidak sah, ya, dan dia tidak mempengaruhi sahnya sholat Jumat yang lain. Pernah ada duta besar Inggris datang ke pesantren kami di Yaman, Darul Mustafa. Ketika hendak melakukan sholat zuhur, ini duta besar Inggris ingin ikut sholat zuhur, padahal kan nggak wajib, dan tidak sah sholatnya, ya, sama dengan halnya Jumat. Tapi diizinkan oleh guru kami. Kenapa diizinkan? Karena di dalam mazhab Hanafi, jika seorang kafir ikut sholat, maka dia telah memeluk agama Islam. Itulah 6 golongan manusia di dalam menghadiri sholat Jumat, ya. Yang keenam ini selain kafir asli ada orang gila juga. Orang gila nggak wajib Jumat, tidak sah sholat Jumat, dan tidak mempengaruhi sahnya sholat Jumat. Selanjutnya masailu fi mataqaddam, beberapa masalah berkaitan dengan yang telah disampaikan sebelumnya. Yang pertama, law hadara jami'u man la talzamuhum jum'atu ba'da zawal. Jika orang yang tidak wajib Jumat hadir Jumat setelah zawal, setelah waktu zuhur. Siapa yang enggak wajib Jumatan tadi? Orang yang sakit, ya, atau perempuan, atau anak kecil, musafir, hamba sahaya, itu enggak wajib Jumatan. Mereka datang pergi ke masjid setelah waktu zuhur, jadi pada saat waktu Jumat. Fayajuzu lahumul insyirafu ma lam yuhrimu bisalat. Maka mereka boleh untuk pulang kembali selama belum takbiratul ihram. Kita musafir, enggak wajib sholat Jumat, tapi kita ikutlah datang ke masjid, ya, pas waktu Jumat, pas waktu zuhur itu. Kemudian karena kita buru-buru, yang naik mimbar itu khatib yang khutbahnya panjang, ngalir ngidul, ngulon ngetan. Waduh, ini urusan saya gimana nih? 12:30 saya ditunggu, ini 12:30 belum selesai khutbahnya ini. Belum selesai khutbahnya. Waduh, gimana? Terusin jangan Jumatan nih. Padahal dia tidak wajib Jumat kan? Cuma karena dia ingin sholat Jumat ikut, ya dia datang. Kebetulan khatibnya lama dalam berkhutbah, 1/2 jam belum selesai juga. Sedangkan dia jam 12:30 itu punya janji. Maka dia boleh pulang, bangun, pulang udah. Sholat zuhur aja nanti, nah, di tempat. Gitu. Jadi kalau orang yang tidak wajib sholat Jumat, seperti siapa? Perempuan, hamba sahaya, anak kecil yang mumayyiz, musafir, mustautin yang sakit, ya nggak wajib Jumatan, tapi ikut hadir sholat Jumat.
Kapan hadirnya? Setelah zawal. Zawal itu setelah zuhur, setelah tergelincirnya matahari ke barat, setelah masuk waktu Jumat. Maka selama mereka belum takbiratul ihram di dalam sholat Jumat, mereka boleh pulang. Boleh pulang, Bu. Kalau ya tadinya mau ikut sholat Jumat, pas datang ke masjid kok jamaahnya laki-laki semua, nggak ada perempuan yang lain, boleh pulang lagi. Itu. Kecuali yang sakit. Orang sakit nggak wajib Jumatan nih, tapi dia maksain datang ke masjid jam 12, sudah Jumat, sudah zuhur, datang ke masjid. Maka si marid yang sakit ini, karena datangnya hadirnya Jumat pada saat telah masuk waktu zuhur, tidak boleh pulang lagi. Harus terusin ikut sholat Jumat. Illa idza zadatil masyaqqatu bihaitsu la tuhtamal, kecuali jika sakitnya bertambah, sekiranya dia tidak bisa menahan rasa sakit itu, boleh dia pulang lagi. Tapi kalau sakitnya ya segitu aja, pusing-pusing ya, pusing tetap pusing, tapi yang nggak nambah pusing gitu-gitu aja, maka dia tidak boleh pulang. Karena dia hadir Jumatannya pada saat setelah masuk waktu zuhur. Beda halnya kalau setengah 12 udah datang. Nunggu 15 menit. Tinggal 5 menit lagi zuhur, 5 menit lagi Jumat. Dipikir-pikir, waduh, saya nggak enak juga Jumatan ya, perasaan badan ini kayak gini terus nih, nggak nyaman, nggak khusyuk. Nah itu boleh pulang lagi, meskipun sakitnya tidak bertambah, sakitnya seperti yang awal, boleh pulang lagi. Kenapa? Karena belum masuk waktu zuhur hadir Jumatannya itu. Ya, ini berlaku bagi yang sakit. Tapi yang selain yang sakit, perempuan, musafir, ini boleh pulang lagi selama belum takbiratul ihram. Tapi kalau sudah takbiratul ihram, harus diselesaikan sholat Jumatnya. Ya, seperti perempuan ikut sholat Jumat, kemudian setelah itu takbir imam, di perempuan ikut takbir. Ternyata si imam bacaannya panjang. Rakaat pertama yang dibaca surat Al-Jumu'ah, rakaat kedua surat Al-Munafikun. Waduh, ini perempuan ingat, ya Allah, tadi kalau nggak salah kompor belum dimatiin. Ini perempuan karena sudah kadung masuk dalam sholat Jumat, sudah takbiratul ihram, maka tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.